Halo semuanya, kembali lagi di Nubi Car Vlog. Nah, hari ini gue pengen nunjukin sesuatu buat kalian. Jadi beberapa minggu yang lalu gue udah mesen beberapa barang dari situs, bukan situs sih, aplikasi yang namanya AliExpress. Nah, mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, apa itu AliExpress, apa itu Alibaba gitu ya. Nah, jadi dia ini adalah e-commerce gitu kan, dimana kita tuh beli barangnya tuh dari luar negeri, dari Cina sih kebanyakan gitu ya. Nah, jadi di sini tempatnya barang-barang yang sama yang dijual seperti di Indonesia juga gitu ya, seperti penjual-penjual spare part mobil gitu ya, tapi di sini lebih murah jauh harganya gitu ya. Nah, tapi ya barangnya bagus atau enggak, dan ya mungkin di perjalanan gimana gitu kan ya, mungkin itu yang jadi konsiderasi banyak orang untuk beli banyak barang-barang itu yang udah sampai aja di Indonesia. Nah, gue sendiri pun juga ini baru pertama kalinya nyoba beli dari AliExpress gitu ya. Nah, ini gue ada 3 barang yang dibeli, perintilan semua, karena nggak berani kalau misalnya yang gede-gede gitu ya, takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Nah, sekarang kita coba dulu, trial dulu pakai barang-barang perintilan. Nah, ini cukup excited gitu ya. Jadi harganya itu luar biasa banget. Nanti gue akan coba jabarin gitu ya satu persatu perbandingannya gitu ya, harga pasaran di Indonesia sama beli di AliExpress itu berapa. Nah, oke, sebelumnya kita unboxing aja dulu semuanya karena masih di dalam bungkus semua. Oke, nah ini yang pertama. Yang pertama itu bukan perintilan biasa ya teman-teman. Jadi ini adalah sensor parkir belakang. Ini sensor parkir belakang di mobil gua. Ini ya yang mungkin nggak kelihatan gitu kalau misalnya dari, nah ini dia. Nah, ini adalah ujung-ujung sensornya. Nah, ini karena kemarin itu setahun yang lalu gue ganti body kitnya ke M Performance dan segala macam gitu ya. Nah, tiba-tiba terjadi kesalahan mungkin atau gimana, nggak ngerti juga, yaitu sensor belakangnya itu semuanya mati. Nah, udah dicek juga ke Meister BMW, semuanya itu modulnya gitu ya nggak masalah gitu. Jadi kemungkinan besar yang rusaknya itu memang si sensornya. Dan nggak pernah gue coba benerin juga. Kenapa? Karena sensor ini kalau di Indonesia gitu ya, beli di tempat ya biasa di bengkel dan segala macem gitu ya, atau pesan langsung dari bengkel resmi, nah itu harganya lumayan gitu ya, lumayan banget gitu kalau beli 4-4-nya apalagi. Nah, tapi di sini murah, jadi nanti harganya gue lupa berapa. Nah, tapi inilah bentukannya, nanti coba gue jabarin lagi. Berikutnya ini apa ini? Tada! Nah, ini guys, ini cover ya, apa sih namanya, pokoknya buat si pedal-pedal gas, pedal remnya gitu ya. Ini buat gasnya. Ini buat remnya. Dan ini buat footrest. Oke, nah ini masih ada satu lagi. Wih, tada, pedal shifter extension dari bahannya aluminium. Kalau biasanya langsung dari setirnya itu bahannya plastik, kurang gimana gitu. Nah, nanti pakai ini nih, jadi lebih enak pasti. Apakah dapat lemnya? Yes, dapat lemnya juga. Jadi ntar tinggal pasang, tinggal tempel. Nah, jadi udah ada 3 barang yang nyampe, berarti masih ada satu lagi masih di perjalanan, yaitu cover spionnya.
Nah itu kemarin gue juga udah beli alat untuk apa namanya, untuk ngebukanya juga gitu ya, sama nanti mungkin kalau ada interior yang perlu juga kan bisa dipakai gitu ya. Nah jadi bisa pasang-pasang sendiri gitu ya. Dan ini teman-teman harganya jauh lebih murah dibandingkan yang dijual di Indonesia. Kita akan coba pasang sekarang. Ini kebetulan dua-duanya sama-sama interior ya. Ya, oke. Jadi kita bisa kita jatuh nih. Oke, taruh dulu. Nah, kita akan coba pasang ini. Ini tuh dipasangnya di sini, guys. Mana sih? Ya, di sini. Gini naruhnya. Nah oke, satu udah kepasang nih kayak gini kurang lebih. Oke, berarti kita tinggal pasang satunya lagi. Udah ditempel juga nih lemnya ya. Nah ini udah kepasang nih semuanya. Jadi ada hiasannya gitu ya, keren. Nggak cuma kecil gitu doang, bisa dari agak jauh juga jadinya, ganti giginya. Oke, nah berikutnya kita akan pasang yang ini. Ini tinggal dimasukin doang, sini kayaknya ada karet-karetnya gitu kan, buat tinggal dipasang aja, tapi kayaknya bisa dikencengin pakai si baut-bautnya ini, ada kuncinya nih. Ini dia, ada kuncinya. Oke, coba kita pasang. Nah oke, buat yang ini, dua ini udah berhasil kepasang dengan sempurna sepertinya. Nah ini cara masukinnya tadi tuh harus jadi dari bagian yang atas dulu gitu, kayak di selip gitu dimasukin gitu. Nah jadi dia ada pembatasnya gitu kan, jadi kita nggak bisa masukin langsung kayak si remnya, tapi dia benar-benar tinggal dimasukin aja gitu, terus habis itu tinggal dikencengin. Nah kalau remnya kita harus buka dulu nih, si yang aslinya nih, yang karet kita lepas dulu, kita ganti sama yang ini. Nah ini kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya universal gitu ya, ini nggak bisa masuk nih ke sini. Apa guanya yang kurang ngerti apa gimana ya, pokoknya untuk sementara footrestnya nggak pakai dulu, tapi kayak gini aja udah lumayan ya, jadi jauh lebih keren, kayak aluminium gitu. Nih kotor-kotor sih, kalau udah mengkilap pasti lebih bagus. Nah ini keseluruhannya nih tadi ya, kita pasang si pedal shifter extensionnya sampai keringetan guys. Tapi ya begitulah, namanya juga do it yourself gitu ya, kita pasang sendiri, bukan sesuatu yang sulit, bukan harus orang yang jago masang juga, semua orang pasti bisa masang kalau cuma kayak ginian. Ya udah, berarti ini kita simpen dulu, nanti mungkin baru kita bisa pasang. Nanti kita juga tunggu yang si cover spionnya belum nyampe. Oke, kita tunggu aja untuk kelanjutannya ya. Halo semuanya, ini udah beberapa hari, bahkan udah beberapa minggu kayaknya semenjak pemasangan kemarin. Nah, karena gue nggak sempet juga bikin video dan nggak sempet juga untuk keluar-keluar.
Nah, sekarang nih lagi PPKM ya teman-teman, stay safe di rumah aja. Kecuali benar-benar harus keluar, seperti gua hari ini harus beli belanjaan, terus harus ke laundry dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau bisa jarang-jarang aja deh gitu ya, jarang-jarang keluar rumah. Nah, tapi berhubung lagi keluar nih gitu, gue sukanya kalau bikin video tuh kalau lagi keluar. Kalau misalnya di dalam rumah itu nggak suka gitu ya, karena banyak orang rumah jadinya ya gitulah, masih gengsi gitu bikin video. Nah, jadi gue akan memperlihatkan hasilnya dan beberapa hari pemakaian juga gitu kan, si pedal shiftnya itu, terus sama cover pedal gas dan remnya. Oke, nah ini gue balik dulu video. Nah, jadi si pedal shiftnya ini yang cover apalah ini namanya ya, pokoknya extender gitu ya. Nah, itu kemarin itu terjadi kesalahan pemasangan. Nah, jadi teman-teman semua ketika kita pasang ini, itu dia kadang-kadang tuh nggak pas kita posisinya. Jadi ternyata kita tuh harus benar-benar memperhatikan batasan yang ada di sini nih, batasannya dia sama ujung dari pedal shift aslinya. Nah, itu harus senempel mungkin gitu teman-teman. Kenapa? Karena kemarin itu kurang gitu ya, kurang pas, dan gue malah lebih fokus untuk meratakan di bagian sininya. Padahal sebetulnya kalau ininya terlalu terlalu nempel di bagian sininya, terlalu lebih kencang di sini dibandingkan di bagian sini. Nah, itu dia jadi agak bagian sini tuh agak kebuka gitu loh, agak ke depan sedikit. Nah, jadi dia mentok tuh bagian sininya, bagian bawahnya ini ketemu dia sama ininya nih, yang buat ngatur wiper. Nah, jadi kena ceteng gitu, bunyi jadinya. Nah, terus lama-lama ya udah, karena bunyi jadinya gue lepas. Nah, terus ternyata dia nggak lengket gitu loh teman-teman. Jadi dia jadinya semenjak dilepas sekali itu ditempel lagi gitu kan dengan lem yang sama. Nah, jadinya nggak nempel lagi, sering jatuh ke bawah kalau misalnya ditinggal di parkiran di rumah. Nah, jadi karena itu gue untungnya di paketnya itu dapat lem semacam 3M nya gitu, yang cadangan. Nah, jadi diganti sama yang cadangannya. Nah, sekarang udah nggak lepas-lepas lagi, enak dipakainya ya teman-teman. Agak kurang terbiasa awalnya, dan ternyata gue kira jadi bisa shifting lewat sini gitu ya, lewat atas gitu atau lewat bawah gitu. Ternyata enggak teman-teman, lebih aman pemakaiannya itu kalau kita tetap di tengah sini. Ya, ini cuma pemanis doang ternyata. Nah, terus saran gue juga gitu teman-teman, ini kan bahannya besi gitu ya, aluminium gitu. Nah, ini berat teman-teman. Nah, jadi karena sanggahannya itu cuma berupa lem gitu ya, dia bukan baut, bukan apa. Nah, jadi dia memang berpotensi lebih gampang jatuh kali ya kalau lemnya udah lemah. Nah, jadi gue memang ya seneng sih dengan hasilnya, tapi gue rasa kalau misalnya ada uang lebih, mendingan teman-teman beli yang karbon atau yang bahannya tuh lebih ringan gitu, nggak seberat ini. Tapi overall oke, gue suka banget. Nah, terus sama yang ini. Nah, mereka berdua bagus nih, gue suka. Sayangnya adalah yang footrestnya itu sampai sekarang gue belum bisa pasang gitu ya, karena memang kegedean gitu loh. Gue nggak ngerti gue yang salah atau gimana, tapi dia nggak bisa dipasang. Nah, jadi untuk sementara ini ya udah footrestnya begitu aja. Nah, terus pedal gasnya sama remnya tapi udah bagus nih sekarang, daripada cuma karet kayak biasa. Nah, teman-teman semua, kemarin gue mau sebutin harganya gitu ya, jadi sempat lupa harga-harganya. Tadi udah gue lihat lagi satu persatu. Jadi untuk yang pedal shift extender itu harganya sekitar 200 ribuan. Sekitar 200 ribuan. Untuk yang pedal gas dan rem itu harganya cuma 150 ribu. Wow, luar biasa ya. Kalau misalnya dijual di mana-mana di Indonesia pasti harganya udah jauh gitu ya, lebih mahal. Nah, tapi ada plus ada minusnya gitu ya teman-teman. Nggak semuanya itu tentang harga murah doang, pasti ada sesuatunya yang kurang gitu ya. Nah, seperti contohnya si footrestnya itu, cover footrestnya itu akhirnya nggak muat gitu ya, padahal udah dibeli tapi ternyata nggak bisa dipasang sampai sekarang. Terus juga ini si pedal shifter extendernya ini kayaknya gue nggak tahu sih perbandingannya sama yang lebih mahal gitu ya, tapi kayaknya ini lebih berat dari yang seharusnya, mungkin ya, gue nggak tahu, kurang tahu sebetulnya.
Nah terus sebetulnya gue pasang juga gue beli juga gitu ya yang sensor parkir belakang. Sensor parkir belakang itu gue beli tapi belum dipasang sampai sekarang. Itu harganya murah banget. Gue nggak tahu itu berfungsi atau enggak ya, belum dicoba. Nanti kita coba bikin videonya lagi. Nah tapi gue pesan satu hal, yaitu cover spion teman-teman, cover spion yang M3 gitu bentuknya. Jadi ada ya begitulah cover spion yang karbon gitu. Nah itu gue sebut juga harganya sekitar 200 ribuan lah, 200 ribuan ya, nggak nyampe 300 ribu, cuma 20-an dolar kalau nggak salah, atau kurang bahkan 18 kalau nggak salah, 18 dolar. Jadi murah banget memang. Nah terus tapi ternyata di cancel sama orangnya, tidak dikirim, tidak jadi dikirim. Nah itu sebabnya gue cancel aja, duitnya minta dibalikin. Baru banget kemarin sih minta dibalikinnya. Jadi sampai sekarang duitnya belum balik. Nah itulah ada resikonya lah mungkin untuk beli barang lewat AliExpress ini. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bisa juga kontak bener-bener si penjualnya gitu kan. Beda banget kalau kita pakai Tokopedia atau Shopee gitu kan, atau mungkin toko-toko atau bengkel-bengkel yang udah terpercaya di Indonesia. Jadi kalau ini ya kita susah menghubunginya, pengirimannya lama dan lain sebagainya. Tapi barangnya memang bener-bener murah teman-teman ya. Jadi gue sangat menyarankan pakai AliExpress ini untuk kalian yang baru nyoba modifikasi gitu ya. Tapi mungkin mulainya dengan hal-hal kecil lah, kayak yang gue lakukan sekarang ini gitu ya. Toh kalau misalnya nggak berhasil pun gitu, misalnya contohnya kayak si cover spion tadi gagal gitu kan, ya udahlah harganya cuma berapa gitu kan, dan emang uangnya nanti dibalikin lagi. Terus juga kayak si si footrestnya itu misalnya nggak bisa dipasang, ya udahlah harganya cuma 150 ribu dapat 3 gitu kan. Nah ini duanya terpasang dengan baik gitu. Jadi ada resiko-resiko seperti itu. Ya udah teman-teman semua, mungkin segitu aja. Nah abis ini gue pengen mungkin ada video gitu ya, video untuk ya sambil kita nyetir aja. Jadi ini sore-sore gitu ya, hiburan kita sangat terbatas ketika sedang PPKM seperti ini ya. Jadi berkendara sendirian itu mungkin jadi opsi yang cukup baik. Mungkin juga sebetulnya sebaiknya jangan gitu ya, tapi ya gimana teman-teman, kita bosan juga ya kalau di rumah terus-terusan. Pokoknya di dalam mobil aja, nggak usah keluar-keluar kalau bisa ya. Oke. Oke ya teman-teman semua, kita mulai nyetir. Tuh lihat tuh sekarang orang-orang ya kalau misalnya pergi kemana-mana sukanya yang ke drive thru aja, kayak Starbucks ini. Yuk kita mulai. Jangan lupa pasang masker. Iya mas. 3.000 Ya.